Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Rahman dengan NPM 21220020. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja dan psikomotorik masa remaja. Nah, mungkin kita awali dengan materi perkembangan fisik remaja. Nah, yang pertama itu mungkin kita harus mengerti apa itu pengertian pertumbuhan fisik pada remaja. Nah, yang pertama itu adalah apa itu pengertian pertumbuhan. Nah, pengertian pertumbuhan itu adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam beberapa periode tertentu. Nah, perubahan itu bisa bersifat kuantitatif maupun bersekedar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Nah, pertumbuhan itu meliputi perubahan progresif yang bersifat entah itu internal maupun eksternal. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang apa tentang perubahan internal. Nah, perubahan internal itu meliputi perubahan alat ukuran pencernaan. Nah, ya. Mungkin itu bisa dari segi makan kita yang bertambah gitu ya di masa remaja ini. Nah, yang kedua itu ada bertambahnya besar dan berat jantung kita dan paru-paru kita. Nah, serta bertambahnya sempurnanya sistem kelenjar endokrin dan kelamin dan berbagai jaringan tubuh lainnya. Nah, adapun juga perubahan eksternal. Nah, perubahan eksternal itu meliputi bertambahnya tinggi badan. Nah, bertambahnya tinggi badan yang tadinya ya kita sedikit pendek itu menjadi sedikit tinggi. Nah, juga bertambahnya lingkar tubuh, mungkin ada perbandingan ukuran panjang dan lebarnya tubuh kita. Mungkin tubuh kita menjadi lebih berisi. Lalu selanjutnya juga ada ukuran organisme seks kita menjadi lebih besar dan ditandai juga dengan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Nah, selanjutnya ada materi tentang pertumbuhan atau perubahan fisik remaja. Nah, di sini ada pertumbuhan fisik remaja. Nah, pengertiannya itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Nah, perubahan ini meliputi tentang perubahan ukuran badan yang sudah tadi disebutkan ya, perubahan ukuran badan, perubahan proporsi tubuh yang mungkin makan kita lebih banyak, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama yaitu primer dan kelamin yang kedua yaitu sekunder. Nah, perubahan fisik pada remaja mungkin yang pertama itu masuk ke perubahan fisik remaja pada putri. Nah, itu meliputi seperti pertumbuhan tulang-tulang, terus tinggi badan itu menjadi tinggi, anggota-anggota badannya yang lainnya juga menjadi panjang atau bertumbuh. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan payudara. Nah, yang ketiga juga itu ada pertumbuhan bulu halus berwarna gelap dan keriting di sekitar kemaluan. Nah, selanjutnya juga ada tumbuhnya bulu ketiak kita dan juga pada perempuan itu juga dikenal dengan menstruasi atau haid. Sekarang memasuki materi perubahan fisik pada remaja laki-laki. Nah, itu meliputi yang pertama pertumbuhan tulang dan otot. Nah, di sini munculnya otot-otot pada tubuh kita. Nah, yang kedua itu awalnya perubahan suara. Nah, perubahan suara ini yang tadinya suara kita itu menjadi kecil atau cempreng itu menjadi lebih berat dan lebih laki. Nah, yang kedua itu ada ejakulasi atau keluarnya air mani. Nah, itu bisa ditandai dengan mimpi basah. Nah, yang ketiga itu ada yang keempat itu ada tumbuhnya rambut halus di wajah atau yang bisa kita sebut dengan kumis, jenggot, maupun yang ada di dada dan ada di ketiak kita. Nah, tumbuhnya bulu ketiak lah seperti itu.
Nah, yang keempat itu ada tumbuhnya bulu kemaluan yang halus serta keriting dan berwarna gelap seperti yang milik perempuan tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan psikomotorik yang akan dijelaskan oleh saudara Rohman. Pada saudara Rohman dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan perkembangan mental remaja. Mental dalam arti khusus adalah suatu kemampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya, yang mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu. Perkembangan mental remaja adalah suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu yang luas, atau pengetahuan, kemampuan, dan rasa percaya diri. Pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar dan menyesuaikan diri yang serius mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu pada remaja. Michael mengemukakan perubahan dasar moral yang dilakukan oleh remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan yang kurang pada apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang keempat, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral menimbulkan ketegangan emosi. Dan yang selanjutnya ada perkembangan intelektual remaja. Pada periode remaja, integrasi berkembang semakin berkualitas dengan bertambahnya kemampuan remaja untuk menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Akibatnya remaja makin kritis dan dapat berpikir dengan baik. Remaja sering dipengaruhi oleh teori-teori dan ide sehingga menimbulkan sifat kritis terhadap lingkungannya. Sebagai akibat, remaja telah mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis, maka pola pikir remaja menunjukkan kekhususan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah timbul kesadaran berpikir tentang berbagai kemungkinan tentang dirinya. Yang kedua, mulai memikirkan bayangan tentang dirinya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mampu memahami norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat, bersifat kritis terhadap berbagai masalah yang akan dihadapi. Yang kelima, mampu menggunakan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah nomor 6, dapat mengasimilasikan fakta-fakta baru dan fakta-fakta lama. Dan yang keenam, dapat mengasimilasikan fakta-fakta baru dan fakta-fakta lama. Yang ketujuh, dapat membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang kedelapan, mampu mengambil manfaat dari pengalaman. Yang kesembilan, makin berkembangnya rasa toleransi terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Yang kesepuluh, mulai mampu berpikir tentang masalah yang tidak konkret seperti pemilihan pekerjaan, kelanjutan studi, dan perkawinan. Yang ke-11 atau yang terakhir, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Taraf kecerdasan masing-masing individu tidak sama, ada yang rendah, sedang, dan ada yang tergolong tinggi. Perbedaan itu sudah ada sejak lahir, namun perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.